Kita bersama-sama menunggu seperti apa realitas dari adanya pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September ini. Namun sambil menunggu hal tersebut kita melihat sudah ada dana asing yang masuk cukup besar ke pasar keuangan kita. Apakah menurut Ibu ini menjadi faktor utama derasnya dana asing yang masuk? Sudah pasti, Pak Dage, karena antisipasi dari pasar itu sudah price in ya, bahwa di tanggal 18 September ini the Fed akan cut the interest rate atau suku bunga. Jadi antisipasi dari pemain pasar, pemain investor di luar pun juga sudah mengambil action. Jadi di tanggal 22 Agustus sendiri is the highest inflow dana asing sebesar 9,6 triliun dalam satu hari. Itu udah paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Jadi fenomenanya cukup signifikan ya dengan antisipasi Fed tanggal 18 September nanti. Baik, kalau ekspektasi Ibu pemangkasannya ini untuk besaran berapa? Apakah hanya 25 basis point dan kira-kira bisa berapa kali hingga akhir 2024? Antisipasi market adalah 75 basis point sampai akhir tahun 2024. Namun di tanggal 18 nanti apakah The Fed akan seagresif itu ngekat langsung 50, 75 kayaknya rada tipis, rada berat ya. Cuman kalau 50 masih ada yang berekspek, tapi kelihatannya tetap akan berkisaran di 25 karena ini adalah langkah pertama The Fed untuk cut the rate for so long. Baik, artinya masih ada ekspektasi untuk adanya pemangkasan lain hingga akhir tahun begitu. Tapi di sisi yang sama kita tahu juga di Amerika Serikat sendiri ini akan ada pemilu di bulan November nanti. Apakah menurut Ibu ini akan juga mempengaruhi seperti apa The Fed mengambil keputusan nantinya? Betul sekali. Makanya kami punya view cut federal nanti interest rate tidak akan lebih dari 25, walaupun ada kemungkinan di 50, karena mereka tetap harus mengantisipasi pemilu yang akan diadakan bulan November nanti. Dan kelihatannya sudah mulai mengerucut ya hasil pemilu, siapakah the next president of America is. Itu akan very impactful ke keputusan The Fed. Baik, kalau berkaca dari pemilu-pemilu Amerika Serikat sebelumnya, seperti apa gairah yang ada di pasar keuangan secara global? Kalau kita lihat ini kan opsinya hanya ada dua ya. Jadi dari Partai Republik itu ada Mr. Trump, terus dari Partai Demokrat ada perempuan Ibu Harris. Kalau kita lihat dari pengalaman kita sebelumnya 10 tahun yang lalu di mana Donald Trump yang memimpin untuk menjadi presiden, itu aggressiveness of America is to make America great again, itu akan sangat memberikan impact kepada keputusan-keputusan The Fed ke depannya. Karena jika Trump memang tujuannya adalah to make America great again, kontraksi-kontraksi dalam ekonomi itu tidak favorable untuk keputusan-keputusan beliau for the next 5 years. Baik, lalu seperti apa dampaknya pada pasar keuangan emerging market seperti kita? Seperti apa kita bisa mengharapkan adanya momen pemilu itu? Nah, jadi ini cukup fenomena yang cukup menarik untuk diperhatikan. Karena memang secara ekonomi, faktor selama 5-10 tahun ke belakang ya, maksudnya setelah COVID sebelum COVID dan setelah COVID, itu kan sudah jelas bahwa ekonomi Amerika memang mengalami keterlambatan. Dan ekspektasi The Fed pun juga harus mencapai target di 2% tersebut. Cuman pertanyaannya adalah seberapa cepat ekonomi Amerika itu bisa meredup ke level 2%. Sedangkan dengan adanya pemilu Amerika ini, jika memang presiden to be elected itu ternyata Mr. Trump yang menang, maka target ke 2% itu kelihatannya akan semakin lambat, ada delay. Baik, bicara aliran dana ke emerging market, seperti apa kita bisa bersaing dengan negara-negara emerging market lainnya dan seberapa menarik pasar keuangan kita di mata investor global? Nah, Indonesia sendiri pun juga masih ada ketidakpastian politik ya, which is
1 bulan ke depan terutama itu cukup krusial, di mana the new presiden Pak Prabowo akan secara official ya menjadi presiden Indonesia. Jadi waktu kita cukup singkat dalam sebulan, walaupun memang respon global itu cukup positif ya, semakin positif nih, semakin mendekati bulan Oktober, di mana kita bisa lihat aliran dana asing, tapi itu pun juga ada faktor Fed cut interest rate. Jadi, tapi ada kontroversi juga nih, karena kemarin hasil PMI Indonesia pun juga memberikan data yang cukup mengejutkan ya. Jadi kayaknya Indonesia ini juga mengalami penurunan atau perlambatan ekonomi, di mana PMI manufakturnya pun juga turun. Baik, dan bicara pemangkasan suku bunga The Fed, seperti apa ekspektasi Bank Indonesia akan langsung mengikuti? Apakah menurut Ibu memang ada ruang untuk bisa melakukan pemangkasan sebelum The Fed melakukan pemangkasan, misalnya di hari yang sama? Cukup menarik. Kemungkinan sih ada, namun cukup tipis ya. Karena kalau kita lihat pergerakan rupiah pun juga ini penguatan rupiah benar-benar didominasi oleh inflow dana asing. Jika memang BI mencoba untuk cut interest rate bersamaan dengan Amerika, mungkin impact-nya terlalu sudden gitu, terlalu cepat. Kemungkinan besar mungkin BI sebaiknya atau seharusnya itu menunggu setelah Fed cut, then will take the action.